السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى أيضا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: طلب العلم فريضة على كل المسلمين والمسلمات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الحديث الله أعلم بمراده. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan terakhir dari pasal 3, yaitu tentang menerangkan hak dan kewajiban bagi seorang istri ataupun suami di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Innar rajula idza nadhara ila imra'atihi. Kata Nabi, sesungguhnya seorang suami atau laki-laki itu di mana melihat terhadap seorang istri atau perempuan, wa nadharat ilaihi nadharallahu ta'ala ilaihi ma nadhara rahmah. Dan melihat perempuan atau istri terhadap suaminya, hakikatnya bahwasanya saling pandang tersebut itu merupakan rahmat, rasa cinta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi, kalau di rumah tangga seorang istri dan suami, maka sering-seringlah bermuajahah antara suami dengan seorang istri, tapi dengan penuh rasa kasih sayang. Kalau kita kadang ada waktunya kalau melihat muka istri, kadang lagi kesel doang. Bila lagi ada rasa sayang mah malu-malu meong teh apa malu-malu macan. Jadi jangan menatapnya dengan melotot mata yang tajam. Itu berarti bermasalah. Bukan dengan rahmat, bukan dengan kasih sayang yang Allah berikan, tapi melainkan malapetaka atau musibah. Jadi sering dipandang wajah istrinya, ataupun sebaliknya wajah suaminya dipandang. Gak apa-apa, misalkan panggilannya apa? Dad misalkan. Atau yang ayo kita pandang-pandangan kira-kira. Mungkin kalau yang pengantin baru masih oke lah. Kalau kayak udah punya anak 3 udah punya cucu, masih nggak apa-apa, karena ini nggak ada batasan usia. Hanya mungkin sekedar rasa malu yang ada di diri kita untuk melakukan hal itu. Padahal mah sebelum nikah mah
Misalkan zaman sekarang ada istilahnya pacaran ya. Melewati satu lubang kecil aja, yang hati-hati ada lubang. Akhirnya terselamatkan. Tapi kalau sudah menjadi istri atau rumah tangga, injek lubang, makanya lihat-lihat. Tuh kayak gitu kadang-kadang bahasa yang muncul. Kok Pak Ustadz tahu? Ngalamin. Jadi ada kalanya sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi, sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi terhadap umatnya, itu mesti memiliki hikmah yang besar di balik itu semua. Mana hikmahnya? Itu rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan terhadap rumah tangga seseorang ketika setiap langkahnya itu atau setiap perilakunya di dalam mengarungi rumah tangga mencontoh perilaku keluarga Nabi atau rumah tangga Nabi. Jangan sampai kita melihat istri hanya sedang rasa kesal aja ketika kita senang juga. Atau misalkan lagi mau tidur, bisa juga, mas sebelum tidur kita pandang-pandangan dulu yuk, misalnya. Pernah nggak kayak gitu? Saya sih belum pernah. Nah, oleh karena itu pentingnya kita belajar ilmu, menuntut ilmu, apa saja, baik terkait rumah tangga, terkait fikih dan lain-lainnya, untuk selalu senantiasa memperbaiki diri dalam setiap langkah atau kehidupan yang kita jalani. Jangan sampai hari ini itu lebih buruk dari hari kemarin. Jadi harus selalu memperbaiki kualitas kehidupan kita. Nah, jadi nanti pulang dari sini, cobalah praktekkan Pak ya. Insya Allah ngakak. فَإِذَا أَخَذَ بِكَفِّهَا تَسَاقَطَتْ ذُنُوبُهُمَا مِنْ خَلَالِ أَصَابِعِهِمَا. Maka di mana memegang suami terhadap dua tangannya, maka berjatuhan setiap dosa keduanya dari sela-sela asabi'ihima, dari sela-sela jari jemarinya. Saya sering lihat kalau pagi misalkan ada pasangan suami istri misal jalan pagi sekedar olahraga, tapi tidak pernah yang namanya melihat berpegangan tangan antara suami dengan istri. Padahal itu hal yang tidak mustahil kita lakukan sebetulnya. Betul nggak? Tidak mustahil. Karena apa? Itu mahram kita, jadi nggak jadi masalah kalau misalkan berpegangan tangan gitu kan. Nah, ada ya, ada. Masya Allah. Insya Allah sesuai kata Nabi bahwasanya pasangan suami istri itu berguguran dosanya dari setiap jari jemarinya. Jadi ada hal-hal yang memang yang mesti ditunjukkan oleh seorang suami istri atau pasangan suami istri di ranah publik atau di ruang terbuka atau di luar. Ada hal-hal yang mesti ditunjukkan. Sebagai contoh bahwasanya pasangan tersebut itu mengikuti, kalau yang paham berarti mengikuti sunnah Nabi. Itulah menunjukkan salah satu keharmonisan dalam rumah tangga. Walaupun di dalam rumah mah yang namanya piring, gelas, berterbangan, yang penting nggak tahu, yang penting di luar lah. Nah, itu masya Allah. Jadi gugur dosa-dosanya dari keduanya. Setiap pasangan suami istri saling berpegangan antara kedua tangannya. Waruya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ar-rajula
la yujami'u ahlahu fayuktabu lahu bijima'ihi ajru waladi dzakaril qatala fi sabilillahi faqtil. Kata Nabi, ini mohon maaf nih, agak mendalam. Sesungguhnya seorang suami atau seorang lelaki yang yakin ketika berhubungan suami istri lalu dituliskan untuk seorang lelaki tersebut menjadi asbabiyah karena berhubungannya tersebut diberikan ganjaran setara dengan budak berjuang di jalan Allah. Kita sama-sama tahu ketika berhubungan antara suami istri yang sah. Ingat ya, yang sah, bukan di luar nikah. Kalau di luar nikah mah itu namanya mencoblos sebelum hari H. Jadi di dalam pernikahan ketika melakukan hubungan suami istri itu bukan suatu hal senonoh kalau di dalam rumah tangga. Justru mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan setara dengan budak yang berjuang di jalan Allah. Itu hadis-hadis terakhir di pasal 3 yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban serta keutamaan yang dilakukan baik dari perilaku atau sikap sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW di dalam berumah tangga. Kita lanjutkan sedikit lagi pasal terakhir, pasal 4. Al-faslur rabi'u fi hurmati nazari rajuli ila nisa'il ajnabiyyati wa aqsih. Ini pasal yang keempat, menjelaskan tentang haramnya melihat seorang lelaki terhadap seorang perempuan yang di luar atau perempuan lainnya yang di luar mahramnya. Pun sebaliknya melihat seorang istri terhadap laki-laki lainnya. Jadi ada larangan, bahkan haram kalau yang tadi sebelumnya berpandangan atau bertatap muka selama itu suami istri itu mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal pasal keempat ini menerangkan tentang sebaliknya. Ada berpandangan di dalam Islam itu membolehkan ketika hanya bertransaksi saja atau jual beli. Misal penjualnya perempuan, si pembelinya laki-laki. Itu tapi sesuai kebutuhan. Artinya hanya sebatas ketika transaksi saja. Karena enggak mungkin. Kenapa para ulama mengecualikan khusus ketika melihat laki-laki melihat perempuan di luar mahramnya itu khusus dalam transaksi saja. Karena nggak mungkin kalau ketika kita transaksi dengan misalkan penjual begini, ini misal gitu, salah satu contoh aja. Jadi nggak bisa transaksi itu dilakukan akhirnya. Ada pengecualian khusus, tapi hanya sebatas setelah selesai transaksi kita. Jangan sampai ketika kita selesai transaksi,
kita jalan menjauh dari penjual, tapi matanya masih begini. Tapi ini jalannya ke sini nih, melihatnya ke sono. Nah, itu udah lain ceritanya. Qala Allah Ta'ala wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, dan di mana menanyakan si perempuan terhadap perempuan lainnya terhadap harta benda, maka harus menanyakannya itu di balik tabir atau di belakang hijab. Maksud hijab di sini bukan kerudung yang biasa dipakai ibu-ibu. Hijab di sini tuh penghalang. Nah, ini potongan dari surah Al-Ahzab ayat 53. Jadi ayat ini menerangkan bahwasanya ini di keluarga Nabi, di rumah tangga yang dilakukan oleh para nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad saja, tapi para nabi semuanya. Jadi ketika menanyakan atau ada keperluan menanyakan itu baik harta benda ataupun yang lainnya, itu secara adat menanyakannya itu tidak diketahui oleh seorang nabi atau seorang suami. Jadi menanyakannya itu diam-diam, itu merupakan adab. Wa qala ta'ala kullil mu'minina yaghdu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Maka katakan oleh semua mukmin, oleh kalian yang mukmin, dalam memejamkan terhadap penglihatan atau mata, dan mesti dijaga, wa yahfazu, dan mesti dijaga oleh kalian semua terhadap kehormatan atau kemaluan, furujahum, kemaluan kalian. Dzalika azka, ketika menjaga kemaluan tersebut atau pandangan tersebut, maka itu lebih baik untuk kalian semua. Innallaha khabirum bima yasna'un, sesungguhnya Allah itu maha waspada terhadap perkara yang dikerjakan oleh kalian. Jadi bahasa maha waspada Allah di sini, setiap yang kita perbuat tidak lepas dari pandangan Allah. Terlepas itu perbuatan baik ataupun buruk, tidak pernah lepas atau tidak pernah luput dari penglihatan Allah. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan kita senantiasa rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan juga tentu keturunan-keturunan kita juga Allah jaga sehingga kelak tumbuh besar dewasa menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, dan juga menjadi penerus mensyiarkan agama Allah untuk terus menjaga agama Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau penyampaian yang salah, yang kurang berkenan. Tentu kekurangan dan kesilapan datangnya dari saya sendiri. Kesempurnaan
untuk milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا، توسلنا بالتعالم، توسلنا بالتعليم، أن ترزقنا الوسيع وأن ترزقنا الأمانة. ربي انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا، توسلنا بالتعالم، توسلنا بالتعليم، أن ترزقنا الوسيع وأن ترزقنا الأمانة. ربي انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا، توسلنا بالتعالم، توسلنا بالتعليم، أن ترزقنا الوسيع وأن ترزقنا الأمانة.